Kali ke berita lainnya, Saudara, sebanyak 6 orang korban kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kalimantan Timur masih dirawat di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo pada Minggu pagi. Perawatan intensif masih dilakukan terhadap ke-6 korban luka ini. Jumlah korban kecelakaan beruntun yang dirawat di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo berkurang menjadi 6 orang. Setelah 3 orang korban luka yang keadaannya setelah membaik ini dipulangkan pada Sabtu petang. Ke-6 korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo dilaporkan dalam kondisi sadar. Sementara Saudara, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Balikpapan, akibat kecelakaan beruntun yang terjadi pada Jumat lalu, sebanyak 30 orang terluka. Para korban luka dirawat di 5 rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia. Polisi telah menetapkan sopir truk yang mengakibatkan kecelakaan beruntun sebagai tersangka tunggal. Semua rumah sakit di Balikpapan ada 30 pasien. Ya, jadi di Rumah Sakit Kanuyoso tadi disampaikan Bapak Direktur total 13, sudah pulang 5. Di Rumah Sakit Restu Ibu kemarin masuk 11, hari ini sisa 7. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina kemarin 2, 1 dirujuk ke Restu Ibu karena ingin digabung dengan teman kantor. Jadi atas permintaan mereka ya. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Beriman ada 3, 1 di ICU, istri dari Bapak MY. Kemudian 2 di ruang rawat biasa. Kemudian di Rumah Sakit Tentara juga ada 2. Kalau kondisi pasien yang masih dirawat ini masih butuh penanganan medis atau seperti apa, Bu? Dan ya, kondisi fisiknya? Laporan rumah sakit semua kondisi stabil, tentu akan diberikan pelayanan sesuai standar di semua rumah sakit. Saudara, informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Paulina Jaru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Paulina, selamat siang. Korban luka ini masih dirawat intensif. Seperti apa kondisinya saat ini? Baik Nilu dan juga saudara, hingga saat ini benar sekali ada tersisa 6 orang yang dirawat di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo Balikpapan. Dari total 6 orang tersebut, 1 orang masih berada di ruang ICU, sedangkan 5 orang lainnya berada di unit rawat nginap. Rencananya yang berada di ruang ICU akan melakukan operasi kedua pada hari Selasa atau Rabu mendatang. Sementara itu, data yang kami terima terakhir pada Sabtu sore kemarin dari Dinas Kesehatan, ada beberapa rumah sakit juga yang merawat korban kecelakaan di kawasan Rapak. Ini ada di Rumah Sakit Restu Ibu ada sebanyak 7 orang, Rumah Sakit Pertamina sebanyak 1 orang, Rumah Sakit Beriman ada 3 orang, dan juga Rumah Sakit Tentara ada 2 orang, Nilu. Paulina, kalau kondisi dari korban lain yang tadi Anda sebutkan di rumah sakit lain ini seperti apa? Untuk kondisi dari korban yang dirawat di 4 rumah sakit lainnya, informasi yang kami dapat dalam kondisi stabil, semuanya dalam kondisi sadar dan masih dalam perawatan intensif dari pihak rumah sakit masing-masing, Nilu. Baik, Paulina, untuk penyidikan penyidikan polisi terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi pada hari Jumat lalu, apa perkembangan terbarunya? Baik, untuk perkembangan terbaru dari penyelidikan polisi, Nilu, hingga saat ini, menurut keterangan dari Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, baru ditetapkan 1 tersangka, yaitu sopir truk. Namun, pihak kepolisian sudah memanggil pemilik truk bernama Edi Purnomo dari PT Putrajaya. Ini sudah dilakukan pemeriksaan kemarin di Satlantas Polresta Balikpapan kurang lebih selama 6 jam, Nilu. Dari keterangan pemilik truk ini bahwa armadanya selama 2 tahun sudah melakukan perawatan rutin seperti pergantian oli, minyak rem, dan juga uji kelayakan. Oli dan minyak rem dari truk NAS tersebut terakhir diganti pada tanggal 3 Januari kemarin, dan sebelum digunakan ini sistem pengereman truk masih berfungsi dengan baik. Truk NAS ini seharusnya berada di Pelabuhan Kampung Baru pada pukul 6 WITA untuk menurunkan muatan bersama 2 truk lainnya, namun baru melintas di kawasan Rapak sekitar pukul 6.15 atau saat terjadinya kecelakaan beruntun di kawasan tersebut. Hingga saat ini memang penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, Nilu. Namun jika ditemukan ada kelalaian dari pemilik truk, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemilik truk juga akan ditetapkan sebagai tersangka, Nilu.
Paulina Jaru, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Balikpapan.